Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang latar sejarah kelahiran Pancasila. Sebelum mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, sebaiknya memahami lebih dahulu kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau, yakni kehidupan di masa sejarah awal, zaman Kerajaan Nusantara, zaman penjajahan, hingga zaman kebangkitan nasional sebelum merdeka. Sejak zaman dahulu itu, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Indonesia ini. Maka, para ahli pun menyebut bahwa Pancasila memang digali dari bumi Indonesia sendiri. Kita bicara tentang masa prasejarah. Di masa pra-aksara sebelum abad ketiga Masehi, nilai ketuhanan saat itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan seperti nekara atau gong perunggu yang ditemukan di banyak tempat, mulai dari Sumatera hingga alor Nusa Tenggara Timur. Nilai kemanusiaan dan persatuan juga berkembang yang terlihat pada jejak-jejak peradaban lama. Jejak peradaban di zaman pra-aksara itu antara lain adalah lukisan di dinding gua. Banyak tempat di Indonesia terdapat lukisan gua, seperti di Wamena, Papua, di Leang-Leang, Sulawesi Selatan, hingga di pedalaman Kalimantan. Yang kedua, kita berbicara tentang masa kerajaan Nusantara. Kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat di akhir abad ke-7. Di Sumatera muncul kerajaan besar Sriwijaya disusul oleh Wangsa Sanjaya dan Sailendra di Jawa. Kerajaan kembar itu membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia, serta Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Setelah itu hadir kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, hingga Ternate. Agama Islam dan bahasa Melayu berkembang ke seluruh Nusantara. Budayawan W.S. Rendra menyebut zaman Demak sebagai zaman Renaissance atau kebangkitan Nusantara. Perdagangan dan kesenian berkembang pesat termasuk wayang. Di masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol. Tiga nilai lain Pancasila, yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang baik. Yang ketiga, kita bicara tentang masa penjajahan. Makmurnya negeri ini mengundang orang asing dari Tiongkok, India, Arab, lalu Eropa. Mula-mula mereka semua berdagang, namun bangsa-bangsa Eropa kemudian menjajah Nusantara. Hal itu dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda yang menjajah selama sekitar 350 tahun. Di Sumatera terjadi perlawanan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Badaruddin Singamaraja, Imam Bonjol dalam Perang Padri antara tahun 1803 hingga 1837, dan Cut Nyak Dien dalam Perang Aceh antara tahun 1873 hingga 1904. Di Jawa terjadi Perang Pangeran Diponegoro antara tahun 1825 hingga 1830. Patimura di Maluku, Jelantik di Bali, juga Pangeran Antasari di Kalimantan juga mengangkat senjata. Lalu kita bicara nomor 4, yakni masa kebangkitan nasional. Memasuki abad ke-20, upaya melawan penjajah
tidak lagi dengan perang, melainkan lewat gerakan politik. Budi Utomo yang diprakarsai Wahidin Sudirojoto berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, disusul oleh Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto, lalu Muhammadiyah pimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Nahdlatul Ulama pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara Muda yang mendirikan IDSJ Partij diasingkan ke Belanda. Pulang ke tanah air, Dewantara mendirikan Taman Siswa. Abdul Muiz, Mara Rusdi, dan para penulis balai pustaka berjuang melalui karya sastra menyadarkan masyarakat agar terus berjuang untuk merdeka. Puncaknya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 saat para pemuda bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia. Demikian penjelasan tentang latar sejarah kelahiran Pancasila. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan berbicara tentang kelahiran Pancasila. Terima kasih. Mohon maaf dan sampai jumpa.